Halo Sobat Cek Fakta, selamat datang kembali di channel yang selalu menghadirkan berita sepak bola terkini, analisis strategi, dan fakta-fakta mendalam seputar dunia olahraga. Di sini, kami tidak hanya membahas hasil pertandingan, tetapi juga mengupas strategi pelatih, taktik tim, serta perkembangan pemain yang bisa memengaruhi performa di lapangan. Hari ini, fokus kita adalah laga mendatang Timnas Indonesia menghadapi Lebanon pada Senin, 8 September tahun 2025 di Stadion Gelora Bung Tama, Surabaya, serta bagaimana pelatih Patrick Kluivert menyiapkan strategi baru yang diyakini mampu membawa tim meraih kemenangan. Kita akan menelusuri sistem bermain terbaru, peran kunci para pemain, sejarah formasi, dan peluang Indonesia menghadapi lawan tangguh. Kemenangan telak 6-0 atas Taiwan. Momentum positif Timnas. Sebelum melawan Lebanon, Timnas Indonesia baru saja mencatat kemenangan spektakuler 6-0 atas Taiwan pada FIFA Matchday 5 September tahun 2025. Kemenangan ini bukan sekadar angka di papan skor, tetapi juga bukti bahwa strategi baru Patrick Kluivert mulai menunjukkan hasil. Dalam pertandingan tersebut, 6 pemain berbeda mencetak gol: Jordi Amat, gol bunuh diri Ming Hsu Chow, Mark Klok, Liano Reinders, Ramadan Sananta, dan Sandy Walsh. Kemenangan telak ini memberikan kepercayaan diri tinggi bagi skuad Garuda, sekaligus menjadi eksperimen penting bagi Kluivert dalam menerapkan sistem baru sebelum menghadapi lawan yang lebih berat, seperti Lebanon. Kemenangan ini juga menjadi bukti bahwa Timnas Indonesia mampu bermain ofensif, memanfaatkan kreativitas lini tengah, dan mengeksekusi peluang dengan efektif. Setiap gol menunjukkan koordinasi yang baik antara bek, gelandang, dan penyerang, menandakan bahwa sistem formasi yang diterapkan Kluivert mulai menyatu dengan kemampuan individu para pemain. Ini menjadi modal besar bagi Indonesia menjelang laga penting melawan Lebanon. Sistem bermain baru, formasi 4-2-3-1. Salah satu poin terpenting dalam persiapan menghadapi Lebanon adalah garansi Kluivert bahwa formasi 4-2-3-1 akan tetap digunakan. Pelatih asal Belanda ini menegaskan sistem baru ini akan menjadi kerangka utama taktik Timnas Indonesia, berbeda dari formasi sebelumnya yang kerap mengandalkan 3 bek sejajar. Ya, tentu saja ini sistem lain yang akan kami terapkan. Tapi melawan Lebanon, saya tidak akan mengubah sistem, tegas Kluivert dalam konferensi pers pasca laga lawan Taiwan. Formasi 4-2-3-1 memiliki keunggulan karena menjaga keseimbangan antara pertahanan dan serangan, memungkinkan transisi cepat, serta memberi ruang lebih bagi kreativitas gelandang penyerang di lini tengah. Dua pivot ganda double pivot yang ditempatkan di tengah membantu mengontrol tempo permainan, memotong serangan lawan, dan memberikan distribusi bola ke sektor sayap maupun penyerang. Selain itu, formasi ini memudahkan pemain sayap untuk melakukan overlap, memperkuat serangan dari sisi lapangan, dan memberikan tekanan konstan ke pertahanan lawan. Kluivert percaya sistem ini memberikan fleksibilitas tinggi, memungkinkan pemain beradaptasi terhadap berbagai situasi di lapangan, dan menciptakan peluang lebih banyak bagi lini depan. Susunan pemain dan peran kunci dalam laga melawan Taiwan, Kluivert menurunkan beberapa wajah baru di starting 11. Berikut susunan kunci yang diprediksi akan dipertahankan menghadapi Lebanon. Bek tengah, Rizky Ridho dan Jordi Amat. Mereka tidak hanya berperan bertahan, tetapi juga membangun serangan dari lini belakang. Amat memiliki pengalaman internasional, sementara Ridho dikenal cepat membaca permainan lawan. Bek sayap, Sen Patinama di sisi kiri dan Yakob Sayuri di sisi kanan. Mereka mendukung overlap ke depan untuk memperkuat serangan sayap, sekaligus membantu pertahanan ketika lawan melakukan serangan balik. Double pivot, Nathan Chuaon dan Mark Klok. Mereka mengatur ritme permainan dan memotong serangan lawan, sekaligus menjadi penghubung antara lini belakang dan lini depan. Klok juga berperan penting dalam eksekusi bola mati. Gelandang serang nomor 10, Liano Reinders, sebelumnya bermain sebagai bek sayap, kini ditempatkan di belakang striker. Posisi ini memberinya kebebasan bergerak, membuka ruang, dan menciptakan peluang bagi rekan setim. Sayap penyerang, Beckham Putra di kiri dan Eji Maulana Fikri di kanan. Mereka bertugas sebagai kreator peluang, memanfaatkan ruang, dan mendukung serangan dari sisi lapangan. Striker, Ramadan Sananta,
Sebagai ujung tombak, dia memanfaatkan ruang yang diciptakan gelandang dan sayap, serta menjadi fokus penyelesaian akhir. Kehadiran pemain kunci lain seperti Jaid Zes, Kevin Dix, Calvin Verdong, dan Ragnar Oratmangokan yang sempat absen melawan Taiwan, diprediksi akan menambah kekuatan skuad menghadapi Lebanon. Kehadiran mereka diharapkan menambah stabilitas pertahanan dan kreativitas lini tengah, sekaligus memberikan opsi rotasi bagi Kluivert. Keunggulan sistem 4-2-3-1 Kluivert menekankan bahwa kepercayaan diri tim sangat bergantung pada eksekusi sistem ini. Saat melawan Taiwan, eksekusi berjalan mulus, tercermin dari dominasi penguasaan bola, jumlah peluang yang lebih banyak, dan efektivitas mencetak gol. Beberapa poin penting keunggulan sistem 4-2-3-1. Kontrol lini tengah. Double pivot menjaga keseimbangan antara bertahan dan menyerang. Mark Klok, sebagai eksekutor bola mati, menunjukkan kontribusi langsung terhadap gol timnas. Fleksibilitas Eliano Reinders, kemampuannya berpindah peran dari gelandang serang ke winger membuat lawan kesulitan membaca pola permainan. Serangan sayap, Beckham Putra dan Eji Maulana Fikri efektif memanfaatkan ruang kosong, memberikan crossing dan umpan matang ke depan gawang. Pertahanan kokoh, Rizky Ridho dan Jordi Amat, dengan dukungan sayap, menjaga lini belakang tanpa kebobolan gol. Sistem ini juga menjadi persiapan strategis menghadapi ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang menuntut adaptasi cepat terhadap lawan tangguh. Strategi Kluivert menyeimbangkan pertahanan dan serangan. Patrick Kluivert menjelaskan bahwa tujuan utama formasi ini bukan hanya untuk menyerang, tetapi juga menyeimbangkan pertahanan dan ofensif. Dengan 4 bek sejajar, Indonesia mampu menutup ruang di belakang, sementara double pivot memberi perlindungan tambahan terhadap serangan lawan yang agresif. Selain itu, formasi 4-2-3-1 memudahkan transisi cepat dari bertahan ke menyerang. Misalnya, ketika lawan kehilangan bola, gelandang bertahan segera memulai serangan balik dengan umpan cepat ke sayap atau gelandang serang, memungkinkan ujung tombak memanfaatkan celah pertahanan lawan. Strategi ini terlihat efektif melawan Taiwan, di mana beberapa gol lahir dari serangan balik cepat yang memanfaatkan kelengahan pertahanan lawan. Analisis pemain kunci. Eliano Reinders menjadi sorotan utama. Pergerakannya di posisi gelandang serang, sebelumnya bek sayap, memberikan dimensi baru bagi serangan Indonesia. Kemampuannya menembus pertahanan lawan, memberikan umpan cerdik, dan sesekali bergeser ke sayap membuat lawan kesulitan menutup ruang. Kecepatan, visi bermain, dan kemampuan finishingnya membuatnya menjadi ancaman utama bagi Lebanon. Mark Klok, sebagai double pivot, menunjukkan kapasitas luar biasa dalam mengatur tempo permainan. Selain memotong serangan lawan, dia juga menjadi eksekutor bola mati yang menambah ancaman di depan gawang. Kemampuan membaca permainan dan distribusi bolanya menjadi kunci keseimbangan tim. Rizky Ridho dan Jordi Amat sebagai bek tengah memadukan kemampuan bertahan dan membangun serangan. Mereka tidak hanya mampu memenangkan duel udara, tetapi juga mampu mengirim umpan panjang atau pendek yang membuka ruang bagi gelandang dan penyerang. Sayap penyerang Beckham Putra dan Eji Maulana Fikri memperkuat serangan lebar, memanfaatkan kecepatan dan dribble untuk menciptakan peluang. Keduanya juga mampu bertahan saat lawan melakukan serangan balik, sehingga memberikan keseimbangan penuh di kedua sisi lapangan. Prediksi laga vs Lebanon melihat performa melawan Taiwan, timnas Indonesia diharapkan mampu menerapkan formasi 4-2-3-1 dengan sukses menghadapi Lebanon. Beberapa hal yang menjadi fokus, stabilitas lini tengah. Double pivot harus bekerja optimal, menahan serangan lawan sekaligus memulai serangan balik. Eksperimen lini depan. Pemain seperti Eliano Reinders dan Ramadan Sananta perlu koordinasi sempurna agar penetrasi ke jantung pertahanan Lebanon efektif. Transisi cepat. Mengubah pertahanan menjadi serangan dalam hitungan detik, memanfaatkan sayap untuk menekan lawan. Eksekusi bola mati. Mark Klok menjadi pemain kunci dalam situasi set piece. Kepercayaan diri tim yang tinggi menjadi modal penting. Kluivert menyatakan, tidak peduli melawan siapapun, kami harus fokus pada diri sendiri. Sejarah pertemuan Indonesia vs Lebanon. Indonesia dan Lebanon memiliki sejarah pertemuan yang jarang tetapi cukup kompetitif.
Dalam beberapa kali pertemuan sebelumnya, kedua tim saling menyeimbangkan hasil dengan gol-gol yang lahir dari serangan balik cepat atau strategi set piece. Mengingat itu, laga melawan Lebanon akan menjadi ujian bagi sistem baru Kluivert. Apakah mampu menghadapi tim yang memiliki pengalaman bertanding di level Asia? Sobat Cek Fakta, laga Indonesia vs Lebanon bukan sekadar pertandingan uji coba. Ini merupakan ajang pembuktian sistem 4-2-3-1 yang sedang dikembangkan Kluivert, sekaligus latihan untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia ke-2026. Kepercayaan diri tinggi, fleksibilitas pemain, dan disiplin eksekusi strategi menjadi kunci kemenangan. Patrick Kluivert jelas menegaskan bahwa sistem ini akan dipertahankan dan seluruh pemain dipersiapkan untuk menjalankannya dengan maksimal. Ini bukan hanya soal menang atau kalah, tetapi membangun fondasi yang kuat bagi timnas Indonesia menuju kompetisi level internasional, termasuk Olimpiade ke-2028. Sobat Cek Fakta, bagaimana menurut kalian? Apakah formasi baru Kluivert akan membawa kemenangan atas Lebanon? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus mengikuti berita dan analisis sepak bola Indonesia secara mendalam. Sampai jumpa di video berikutnya, hanya di Cek Fakta.